Aku masih ingat jelas, malam itu aku berdiri di depan pintu rumah kayu yang asing, menggenggam selembar kontrak nikah dan sebotol air mata. Kupikir malam pertama akan jadi momen paling canggung dalam hidupku. Tapi yang terjadi justru lebih aneh dari semua drama yang pernah kutonton. Di saat hatiku gemetar karena status sebagai istri seorang pria asing, dia malah menyuruhku masak sup miso. Namaku Lintang. Aku lahir dan besar di Surabaya, hidup dalam keluarga yang bisa dibilang pas-pasan tapi penuh cinta. Ayah sudah meninggal sejak aku SMP. Ibu yang menggantikan segalanya, jadi ibu sekaligus ayah, tulang punggung sekaligus penyemangat. Kami hidup seadanya, tapi tidak pernah mengeluh. Sampai suatu hari, ibu jatuh sakit. Badannya lemas, wajahnya pucat, dan akhirnya divonis gagal ginjal stadium akhir. Dokter bilang butuh cuci darah rutin dan obat-obatan khusus yang mahal, sangat mahal untuk kantong kami. Aku panik. Semua tabungan habis. Jual perhiasan, barang elektronik, bahkan sepeda motorku. Tapi tetap tak cukup. Aku banting tulang kerja serabutan. Pagi kerja di toko roti, sore jadi guru les, malam buka jasa admin online. Tapi semua itu cuma cukup untuk makan dan beli obat generik. Sementara kondisi ibu makin lemah, matanya makin redup, dan senyumnya tak seperti dulu. Aku merasa gagal jadi anak. Lalu suatu hari, datang tawaran dari seorang kenalan jauh. Ada pria Jepang, duda tanpa anak, katanya butuh istri kontrak untuk kepentingan pribadi. Gajinya besar, sangat besar. Bisa bayar pengobatan ibu hingga setahun ke depan. Tentu saja aku menolak di awal. Rasanya menjual diri, bahkan jika itu dibungkus kata pernikahan. Tapi ketika melihat ibu menggigil karena gagal cuci darah, aku tahu hidup ini bukan soal idealisme. Tapi soal menyelamatkan orang yang kita cinta, meski harus melukai diri sendiri. Aku menandatangani kontrak itu dengan tangan gemetar. Saat tinta menyentuh kertas, rasanya seperti menulis akhir dari hidup lamaku. Tapi demi ibu, aku siap jadi istri pria yang bahkan belum pernah kutatap matanya secara langsung. Hari itu langit mendung, seakan tahu hatiku sedang hujan. Aku berdiri di Bandara Juanda dengan koper kecil dan amplop besar berisi salinan kontrak pernikahan. Di sampingku, ibu duduk di kursi roda, menatapku dalam diam. Tak ada kata perpisahan, tak ada air mata berlebihan. Tapi genggamannya di tanganku terasa gemetar, hangat, dan berat seakan tak mau melepas. Jangan pikirkan ibu asal kamu kuat, ibu pasti kuat, katanya lirih. Tapi aku tahu, dalam kata-kata itu ada rindu yang belum terjadi, dan luka yang tak bisa dijelaskan. Kupeluk ibu erat, seerat mungkin, karena mungkin itu yang terakhir dalam waktu lama. Kemudian aku pergi, menyeret langkah seperti robot, meninggalkan tanah tempat aku tumbuh demi janji pada orang yang memberiku hidup. Penerbangan ke Tokyo rasanya panjang dan sunyi. Aku duduk di jendela, memandangi awan sambil bertanya, apa hidupku akan berubah total? Apa aku bisa bertahan di negeri asing dengan pria asing yang akan kupanggil suami? Aku mencoba tidur, tapi setiap kali mata terpejam, wajah ibu terbayang, dan perasaan bersalah menghantamku seperti ombak tak henti-henti. Setibanya di Bandara Narita, seorang pria berdasi abu-abu menungguku di pintu kedatangan. Tinggi, bersih, dan tampak jauh lebih tua dariku. Dialah Kazuki. Dia menunduk sopan dan berkata dengan logat Jepang, Lintang-san, welcome. Tidak ada senyum ramah, tidak ada tatapan hangat, hanya formalitas. Tanganku ingin ditarik kembali saat dia menawari membawakan kopor, tapi aku harus sadar, mulai saat itu aku sudah menjadi istrinya. Kami naik mobil menuju rumahnya di daerah Chiba. Sepanjang perjalanan, hanya sunyi. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku keluh. Apakah dia akan baik padaku? Apa dia benar-benar hanya butuh pendamping formal? Apa malam pertama kami akan jadi malam penuh tekanan? Saat mobil berhenti di depan rumah kayu 2 lantai yang rapi dan dingin, Kazuki hanya berkata singkat, ayo masuk. Dan di saat itulah aku sadar, pernikahan ini bukan awal dari kebahagiaan, tapi ujian batin yang baru dimulai. Aku melangkah masuk rumah itu dengan perasaan asing yang sulit dijelaskan. Rumah Kazuki begitu rapi, minimalis khas Jepang, tapi dinginnya menusuk bukan karena suhu, melainkan karena suasana yang kosong.
Dinding putih, lantai kayu, tak ada foto keluarga, tak ada hiasan yang menunjukkan bahwa rumah ini pernah diisi cinta. Seperti museum yang bersih tapi tak bernyawa. Kazuki menunjukkan kamar untukku, tepat di seberang kamarnya. Dia bahkan tidak berkata banyak, hanya menunjuk dan berkata, "Ini kamarmu. Silakan istirahat. Makan malam jam 7." Setelah itu dia masuk ke ruang kerjanya dan menghilang. Aku berdiri di koridor, memeluk tubuh sendiri, bingung harus merasa seperti apa. Aku sudah jadi istrinya secara hukum, tapi semua terasa seperti aku cuma tamu bayar. Jam 7 malam, aku duduk di meja makan dengan satu mangkuk sup dan semangkuk nasi. Bukan makan malam ala pasangan suami istri, tapi lebih seperti makan di rumah bos. Kazuki duduk di seberang, membuka sumpit, dan menatapku singkat. "Besok pagi, kamu bisa masak sup miso untuk sarapan? Saya biasa makan itu." Aku terdiam. Rasanya ingin tertawa getir. Malam pertama seorang pengantin baru, tapi bukannya pelukan atau percakapan mendalam, yang kuterima justru permintaan untuk masak. Bukan rayuan, bukan kecanggungan romantis. Hanya sebuah permintaan datar, seperti majikan pada pegawainya. Setelah makan, dia langsung masuk ke kamarnya. Tanpa sepatah kata pun. Dan aku terduduk lama di meja makan itu, menatap sisa nasi dingin, bertanya-tanya dalam hati, apa aku salah memilih jalan ini? Atau memang begini rasanya menjual diri dalam pernikahan yang tak melibatkan cinta? Aku masuk ke kamar dengan dada penuh sesak. Malam pertama yang kuhadapi bukan ciuman atau pelukan, tapi sunyi yang begitu dalam. Di negeri asing, di rumah asing, dengan pria yang tak menoleh sedikit pun ke arahku. Bahkan suara langkahnya pun seperti menyuruhku untuk jangan berharap lebih. Aku memejamkan mata malam itu dengan satu pertanyaan dalam hati. Apakah aku benar-benar istri, atau hanya sekadar pengganti bayangan masa lalunya? Pagi itu aku bangun lebih awal, bukan karena semangat, tapi karena cemas. Di dapur yang tak kukenal, aku berdiri di depan rak bumbu sambil membuka YouTube tutorial, How to make miso soup. Sederhana, katanya. Tapi bagiku, itu lebih dari sekadar resep. Itu ujian pertama sebagai istri kontrak. Satu-satunya cara agar keberadaanku di rumah ini dianggap. Tanganku gemetar saat memotong tahu, merendam rumput laut, dan mengaduk pasta miso. Bukan karena takut gagal masak, tapi karena aku tidak tahu seperti apa ekspektasinya. Suamiku itu, yang bahkan belum menyebut namaku sejak aku datang, akan mencicipi masakan pertamaku. Aku bahkan belum tahu makanan kesukaannya. Aku belum tahu nada bicaranya saat marah. Yang ku tahu, aku sedang berdiri di dapurnya, mencoba menempati ruang yang sebetulnya tidak pernah disediakan untukku. Saat sarapan tersaji di meja, Kazuki duduk tanpa ekspresi. Ia ambil sumpit, mencicipi, lalu menatap mangkuknya sebentar. Diam. Hanya sunyi. Detik berlalu seperti jarum jam yang ragu melangkah. Lalu, perlahan ia berkata, rasanya seperti sup ibu saya, waktu saya kecil. Ucapan itu terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, itu lebih dari sekadar pujian. Itu seperti jendela kecil terbuka dalam dinding dinginnya. Aku menunduk, pura-pura tersenyum, padahal hatiku seperti ditusuk. Ia menyebut ibunya, bukan mantan istrinya. Tapi tetap saja, aku disamakan dengan masa lalunya, bukan diperlakukan sebagai bagian masa depannya. Hari itu aku mencuci piring sambil menangis pelan. Bukan karena dia kasar. Bukan karena dia marah. Tapi karena dia terlalu diam. Dan dalam diamnya itu, aku merasa makin kecil. Seperti bayangan yang hanya hadir untuk memenuhi ruang kosong. Tanpa makna, tanpa suara. Di rumah itu, aku hidup seperti hantu. Ada, tapi tak pernah benar-benar dianggap. Malam itu, hujan turun pelan. Di luar, gerimis menari di atas genting rumah Kazuki. Tapi di dalam, hatiku jauh lebih ribut dari suara hujan. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah itu. Rutinitasnya selalu sama. Bangun pagi, masak, makan bersama dalam sunyi, lalu masing-masing kembali ke ruang masing-masing. Tak pernah ada percakapan yang lebih panjang dari 3 kalimat. Tak ada tawa, tak ada pertanyaan seperti, apa kabar, atau, kamu lelah.
Hanya sepasang orang asing yang tinggal di rumah yang sama, dengan peran yang pura-pura nyata. Sampai malam itu aku tak sengaja membuka sebuah laci kecil di ruang kerja Kazuki. Bukan karena niat mengusik, hanya ingin menyimpan dokumen belanja mingguan. Tapi mataku tertumbuk pada sebuah bingkai foto kecil yang setengah tersembunyi di balik map. Di dalamnya, ada seorang wanita Jepang muda, cantik, tersenyum lebar, memeluk seorang anak laki-laki kecil berumur sekitar 2 tahun. Di bagian bawah foto, ada tulisan tangan halus, Aiko Haruto, 2005. Tanganku gemetar. Aiko mungkin istrinya. Haruto, anak mereka? Tapi di mana mereka sekarang? Kenapa foto itu tak pernah terpajang? Kenapa semua begitu tersembunyi? Aku duduk di lantai ruang kerja itu, memandangi foto yang sudah menguning, seperti memandangi sisi lain dari hidup pria yang kini jadi suamiku. Dan saat itu juga, rasa cemburu yang aneh muncul di hatiku, padahal aku tahu, aku tidak punya hak. Aku cuma istri kontrak. Tapi melihat wajah wanita itu membuatku sadar. Mungkin aku tak akan pernah bisa mengisi ruang kosong di hati Kazuki, karena ruang itu sudah penuh dengan kenangan yang tak bisa digantikan. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Tatapan kosong Kazuki saat makan. Caranya menatap langit setiap pagi dari jendela ruang tamu. Dan yang paling mencolok, ia tak pernah menyebut nama, Aiko, atau Haruto, satu kali pun sejak aku tiba. Aku ingin bertanya. Tapi aku takut. Takut membuka luka yang belum sembuh. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku takut, kalau aku hanyalah pengganti untuk mengisi sepi, bukan seseorang yang benar-benar diinginkan. Aku terbangun di tengah malam. Hujan belum berhenti. Tapi ada suara lain yang membuatku membuka mata. Bukan suara badai, tapi gesekan pintu ruang tamu yang dibuka perlahan. Aku mengintip dari balik pintu kamarku, dan kulihat Kazuki duduk sendiri di ruang tamu. Lampu remang-remang, tubuhnya membungkuk sedikit ke depan, tangan memegang foto yang kutemukan kemarin. Untuk pertama kalinya, dia tampak rapuh. Aku ragu untuk keluar. Tapi entah dorongan apa yang membawaku mendekat. Ku ketuk meja kecil di depannya pelan. Dia menoleh, kaget, tapi tidak marah. "Apa kamu tidak bisa tidur?" tanyaku pelan. Dia diam sejenak, lalu menjawab, "Sudah lama saya tidak bisa tidur di malam hujan." Ada jeda panjang. Lalu ia menatapku, dan untuk pertama kalinya matanya bicara. "Istri saya meninggal di hari hujan seperti ini. Kecelakaan mobil saat pulang dari rumah ibunya. Anakku, Haruto, tinggal bersama kakek neneknya di Sapporo. Saya tidak bisa merawatnya sendiri waktu itu." Aku tercekat. Ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Kazuki melanjutkan, "Saya tidak mencari istri baru, Lintang. Tapi, rumah ini terlalu sunyi. Saya terlalu takut untuk tinggal sendirian. Bukan karena saya kesepian, tapi karena saya tidak tahan menghadapi bayangannya setiap hari." Aku menarik napas dalam. Kata-katanya menusuk, tapi jujur. Aku jadi sadar, kami sama-sama hancur. Aku datang ke rumah ini karena terpaksa. Dia membukakan pintunya karena luka. Tapi berbeda dengan luka di tubuh, luka di hati tak selalu butuh obat. Kadang, hanya butuh seseorang untuk duduk di sebelahmu. Tanpa bicara. Tanpa menyembuhkan. Hanya menemani. Malam itu, kami duduk diam di sofa. 2 orang asing, di negeri asing, dengan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Hari itu genap 1 bulan aku tinggal di rumah Kazuki. Rasanya cepat, tapi juga lambat. Ada hari-hari di mana aku ingin pergi, ada pula saat-saat di mana aku merasa damai dalam kesunyian itu. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja makan, tergeletak sebuah amplop coklat, tipis tapi berat secara emosional. Di atasnya tertulis namaku, dengan huruf tangan kaku. Kubuka perlahan. Di dalamnya ada 2 hal, selembar surat dan sejumlah uang. Surat itu tak ditandatangani. Tapi dari tulisan tangannya, aku tahu itu dari Kazuki. "Lintang, kau boleh pergi kapan saja. Kontrak akan tetap saya penuhi. Uang ini cukup untuk biaya ibumu beberapa bulan ke depan. Terima kasih telah membuat rumah ini terasa seperti rumah, meski hanya sebentar."
Tanganku gemetar membaca kata-katanya. Kupeluk surat itu seperti memeluk tubuh seseorang yang tak pernah bisa kugapai sepenuhnya. Aku ingin marah. Aku ingin menanyakan, kenapa sekarang? Kenapa baru saat aku mulai merasa nyaman, kau malah menyuruhku pergi? Aku mendatanginya yang sedang duduk di teras belakang, menatap taman kecil yang mulai ditumbuhi rumput liar. Ia menoleh pelan, menatapku dengan wajah tenang. Kenapa? Tanyaku dengan suara yang nyaris pecah. Dia menjawab tanpa senyum, tapi dengan kejujuran yang menohok, karena kamu terlalu tulus untuk hidup dalam kontrak, Lintang. Aku takut kalau kau bertahan, aku akan lupa bahwa kamu hanya istri di atas kertas. Dan aku takut, kamu pun akan percaya bahwa ini sungguhan. Hatiku serasa remuk. Kata-katanya indah tapi menyakitkan. Benarkah kami hanya dua orang yang saling menyembuhkan luka sementara? Atau sebenarnya, ada sesuatu yang lebih dari itu, yang terlalu ditakuti untuk diakui? Aku menatapnya sekali lagi sebelum berbalik masuk. Tapi sebelum aku benar-benar menghilang ke dalam rumah, dia berkata pelan. Lintang, besok, bisa buatin sup miso lagi. Aku berdiri kaku. Tak tahu harus menjawab apa. Di antara pertanyaan dan permintaan yang sederhana itu, hatiku diguncang hebat. Dan sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar tahu. Aku masih istri kontrak, atau mulai menjadi bagian dari hidupnya?